Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 5 ayat 33 dan 34 demikian. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Saudara-saudara sekalian, setelah mempermasalahkan tentang makan bersama orang-orang berdosa, orang-orang Farisi mempersoalkan murid-murid Tuhan Yesus yang tidak berpuasa seperti halnya murid-murid mereka dan juga murid-murid Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus menjawab dengan sebuah gambaran tentang pesta pernikahan, di mana Dia menggambarkan dirinya sebagai mempelai laki-laki dan para muridnya sebagai sahabat mempelai laki-laki. Bagaimana mungkin di pesta pernikahan sahabat mempelai laki-laki berpuasa? Akan datang saatnya mereka berpuasa, yaitu ketika sang mempelai diambil dari mereka. Saudara, secara fisik Tuhan Yesus memang tidak selamanya bersama mereka. Pada saatnya Dia ditangkap, diadili, disalibkan, mati, bangkit, dan naik ke surga. Saat-saat itu bagi mereka tentu merupakan saat yang berat dan membingungkan. Pada saat-saat seperti itu, pada umumnya orang akan berpuasa. Dalam kitab Ester dikisahkan ketika orang Yahudi menghadapi ancaman untuk dimusnahkan. Ratu Ester menyerukan puasa selama 3 hari kepada seluruh umat. Di kitab Yunus kita membaca orang-orang Niniwe berpuasa sebagai tanda pertobatan. Tuhan Yesus sendiri berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan dan minum, sebagai persiapan untuk menghadapi pencobaan dan memulai pelayanannya. Ketika murid-muridnya tidak berhasil mengusir roh jahat, Tuhan Yesus berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Namun Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan puasa sebagai kewajiban yang bila tidak dilakukan akan menemui hukuman, apalagi menentukan berapa hari, dari jam berapa sampai jam berapa, sama sekali tidak makan dan minum atau boleh minum dan lain sebagainya. Artinya, Tuhan Yesus tidak mengharuskan orang percaya berpuasa, tetapi juga tidak melarang. Silahkan berpuasa jika kita membutuhkan. Ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, sebagai tanda pertobatan, saat akan memulai pelayanan baru, ketika mencari pimpinan Tuhan, memilih pemimpin, dan lain sebagainya. Jika kita melakukannya dengan tulus untuk mencari Tuhan, maka kepekaan hati kita untuk memahami pimpinan Tuhan akan semakin dipertajam, dan jika kita taat, maka kita akan bertumbuh. Dengan kata lain, walaupun Tuhan Yesus tidak secara implisit memerintahkan kita untuk berpuasa, tetapi ada banyak manfaatnya jika kita melakukannya. Jadi, jika kita membutuhkan pertolongan, mengapa kita tidak melakukannya? Namun, kita juga harus memastikan bahwa kita melakukannya semata-mata untuk mencari Tuhan, bukan untuk memaksa Tuhan mengabulkan doa kita dan memuaskan ego kita. Kiranya Tuhan menolong kita menghidupi firman Tuhan dengan pola pikir sebagai anak-anak Allah yang telah dimerdekakan oleh darah Kristus. Amin.